Oke, selamat siang teman-teman sahabat motor channel, teman-teman mekanik pemula. Di sini kita akan lanjut edukasi part yang ketiga, lanjutan dari edukasi part yang sebelumnya, itu part kedua dan part pertama. Untuk edukasi part pertama dan part kedua, teman-teman bisa melihat atau mengecek videonya di channel sahabat motor. Di sana saya simpan di playlist edukasi. Jadi sebelum menonton video ini, teman-teman bisa menonton video part 1 dan part 2 sebelumnya. Oke, kita lanjut. Dalam edukasi part ketiga ini, di sini kita akan membahas head cylinder. Apa saja yang ada di dalam head cylinder ini dan komponen-komponen apa saja yang ada di dalam head cylinder ini, kita akan bahas secara tuntas, dan bagaimana cara kerja komponen-komponen tersebut dan kerusakan apa saja yang biasanya terjadi dalam komponen-komponen yang ada di dalam head cylinder ini. Terus bagaimana cara mengatasi kerusakan tersebut. Oke, kita lanjut bertahap. Pertama-tama kita bahas di sini mulai dari sini, ada namanya busi ya teman-teman. Ini namanya busi. Busi ini berfungsi sebagai media pemercik bunga api. Cara kerjanya memercikan bunga api pada saat mendapatkan aliran dari koil. Jadi kerjanya untuk memercikan bunga api pada saat mendapatkan aliran arus listrik dari koil. Terus kerusakan apa yang biasanya terjadi dalam busi ini? Dalam busi ini kerusakan yang kita dapati biasanya itu businya kotor atau mati. Jadi solusi untuk mengatasi busi yang kotor atau mati ini bisa dibersihkan atau diganti ya teman-teman. Oke, setelah busi kita masuk dalam part yang kedua, yaitu gear sprocket. Gear sprocket ini teman-teman ya, gear sprocket ini atau biasa disebut juga gigi timing atau gigi rantai kecil. Beda-beda mekanik, beda bahasanya ya teman-teman ya di sini, tapi saya menggunakan bahasa mekanik yang umum, biasanya disebut gear sprocket. Dan gear sprocket ini apa kegunaannya? Gear sprocket ini berfungsi sebagai penghubung antara putaran noken as atau camshaft. Jadi fungsi dari gear sprocket ini yaitu sebagai penghubung putaran noken as atau camshaft. Cara kerjanya, gear sprocket ini mengikuti putaran kruk as melalui putaran rantai timing. Jadi dia akan berputar searah berlawanan dengan jarum jam, mengikuti putaran kruk as dan mengikuti alur dari rantai timing yang berputar. Oke, kerusakan apa yang biasa terjadi dalam gear sprocket ini? Bagian ujung mata gigi ini akan haus sehingga buka tutup perputarannya tidak akan sempurna. Jadi cara solusinya yaitu, untuk solusi mengatasi kerusakan dari gear sprocket ini hanya satu, yaitu diganti dengan yang baru. Oke, setelah gear sprocket kita lanjut pada part yang ketiga, yaitu noken as. Noken as atau camshaft. Camshaft ini berfungsi sebagai pengatur buka dan tutup klep. Jadi noken as inilah yang akan mengatur buka dan tutupnya klep ini. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya, putarannya akan mengikuti putaran kruk as karena menyatu dengan gear sprocket yang tadi. Jadi ini yang gear sprocket ini akan menentukan putarannya seiring dengan putaran rantai kecil yang digerakkan oleh kruk as yang ada di mesin tengah. Oke teman-teman ya, untuk analisa kerusakannya, noken as ini biasanya mengalami kerusakan pada bagian gundukan, pada bagian ini ya. Biasanya kalau motor kehabisan oli atau kekurangan oli, atau biasanya lambat
penggantian oli di sini akan termakan atau aus, jadi suara mesin akan menjadi berisik. Untuk solusi penanganannya biasanya harus diganti baru atau dihaluskan kembali di amplas, tapi untuk di amplas tidak rekomendasi jika nanti suaranya akan tetap menjadi kasar. Untuk rekomendasi biasanya harus diganti baru. Oke teman-teman, itulah untuk knalpot as. Kita lanjut pada part yang berikutnya, yaitu pelatuk atau rocker arm. Pelatuk klep atau disebut juga dengan rocker arm. Pelatuk klep atau rocker arm ini berfungsi sebagai penghubung untuk membuka dan menutup klep. Jadi rocker arm ini akan menjadi penghubung untuk membuka dan menutup klep. Nanti akan berhubungan seperti ini ya. Rocker armnya akan berhubungan dengan noken sini, dan pada bagian ujungnya akan berhubungan dengan klep. Ya, cara kerjanya, pelatuk akan membuka klep setelah mendapat tekanan dari gundukan noken. Jadi ketika pelatuk ini mendapat tekanan dari gundukan noken seperti ini, jadi dia akan menekan klep yang ada di sini. Jadi begitulah cara kerjanya teman-teman ya. Untuk kerusakannya biasanya pada bagian sepatu pelatuk mengalami keausan, sama seperti noken tadi, karena ini bergesekan juga dengan noken. Jadi ini biasanya akan mengalami lecet atau keausan ketika mesin kekurangan oli atau panas berlebihan. Untuk cara mengatasinya tetap diganti ya teman-teman ya. Oke, lanjut kita masuk dalam part yang berikutnya, yaitu ada namanya Boss Klep. Boss Klep atau botol klep ini berada di bagian head cylinder yang ini ya teman-teman ya. Ya ini ya, Boss Klep ini berfungsi sebagai tempat batang klep bekerja. Ini akan menjadi tempat atau dudukan batang klep bekerja. Posisinya seperti ini teman-teman. Batang klep akan masuk di sini, dan inilah botol klepnya di sini. Jadi untuk botol klep ini, apa kerusakan biasanya yang terjadi pada kendaraan bermotor? Untuk kerusakannya di bagian diameter dalam botol klep ini, tunggu ya teman-teman. Di bagian dalam botol klep ini akan mengalami keausan atau diameternya akan menjadi lonjong atau besar, sehingga klep ini bekerja akan tidak pada sporosnya atau tidak pada sumbunya, atau dia biasa akan oblak atau goyang. Jadi solusinya untuk mengatasi botol klep yang oblak atau sudah aus ini adalah diganti ya. Oke, itu untuk botol klep. Kita lanjut pada part yang berikutnya. Sini ada namanya seal klep ya. Seal klep ini tempatnya juga di sini, di botol klep tadi teman-teman ya, seperti di sini. Ini posisinya di sini ya teman-teman ya, seperti itu. Ya, itu kelihatan kata teman. Ya. Posisinya seperti ini ya. Ya itu. Nah, seal klep ini berfungsi untuk mencegah oli yang melumasi komponen head ini supaya tidak masuk ke dalam ruang bakar. Jadi dia akan berfungsi untuk menahan atau mencegah oli yang digunakan untuk melumasi komponen dalam head ini supaya tidak masuk ke dalam intake atau ruang bakar melewati celah yang ada di klep ini. Jadi seal klep ini yang akan mengamankan oli tersebut. Jadi untuk kerusakannya biasanya seal ini pecah atau keras sehingga tidak bisa bekerja dengan baik, sehingga oli bisa masuk ke dalam ruang bakar. Untuk solusinya yaitu diganti. Oke, lanjut teman-teman, kita masuk dalam
part yang berikutnya, yaitu ada pair clamp. Ini disebut dengan pair clamp. Pair clamp ini berfungsi untuk mengembalikan atau mendorong clamp ke posisi semula. Jadi ketika clamp ini mendapat tekanan oleh rocker arm atau pelatuk, jadi yang akan mengembalikan yaitu pair clamp ini. Itulah guna fungsi dari pair clamp ini ya teman-teman. Untuk kerusakannya biasanya pair clamp ini menjadi lemah sehingga clamp tidak dapat menutup dengan sempurna dan kompresi akan menjadi bocor. Untuk solusinya bisa diganti ya teman-teman ya. Terus kemudian kita lanjut ke part yang berikutnya, yaitu ada klep atau disebut namanya juga bahasa mekaniknya valve. Klep atau valve untuk setiap kendaraan bermotor yang SOHC itu memiliki dua klep, yaitu klep in dan klep X. Ya, di sini bagaimana kita membedakan klep in dan klep X? Klep in itu memiliki diameter yang lebih besar daripada klep X. Jadi klep in atau klep hisap atau biasa disebut juga dengan klep minyak itu diameternya lebih besar, dan klep X atau klep api biasanya disebut juga klep exhaust itu diameternya akan lebih kecil. Apakah fungsi dari kedua klep ini? Kedua klep ini berfungsi sebagai saluran masuknya bahan bakar ke ruang bakar. Jadi sebagai saluran masuknya ruang bakar yang dari intake manifold, sebagai masuknya bahan bakar dari intake manifold akan keluar melalui klep ini, akan masuk melalui klep ini ke ruang bakar ini. Dan setelah terjadi pembakaran, klep X ini akan mengeluarkan gas-gas sisa pembakaran ke exhaust melalui klep X ini. Oke teman-teman. Terus untuk kerusakannya pada klep ini yaitu keausan pada bagian payung dan batang klep atau bengkok dan patah. Biasanya di bagian payung sini agak mengalami keausan atau tipis, dan bagian batang klep ini juga biasanya mengalami aus karena mendapat pukulan terus dari pelatuk klep, atau bagian batang ini bisa juga menjadi putus. Jadi solusi untuk mengatasinya biasanya kalau dia bocor bisa di-skir dulu, kalau sudah tidak bisa dia diganti. Ya oke teman-teman, selanjutnya kita masuk dalam part yang berikutnya, ada seaton clamp. Seaton clamp atau valve seat. Seaton clamp itu ada di sini ya teman-teman. Dudukan clamp ini. Di sini setting clamp atau seaton clamp. Ya ini teman-teman. Sini ada seaton clamp ya. Tempat dudukan clamp ini. Ketika clamp ini masuk, disitulah tempatnya. Disebut seaton clamp. Ya itu ya teman-teman. Seaton clamp ini berfungsi untuk menjadi tempat dudukan payung clamp. Dan kerusakan apa yang terjadi biasanya pada seaton clamp ini? Permukaan menjadi tidak rata atau aus sehingga kompresi akan menjadi bocor. Untuk mengatasinya sama seperti klep tadi, di-skir dulu atau diganti. Oke ya teman-teman, kita lanjut pada part yang berikutnya. Pada part berikutnya di sini ada namanya topi klep. Topi klep dan ada juga di sini kuku klep. Ya, teman-teman ya. Topi klep dan kuku klep ini berfungsi untuk mengunci antara batang klep dan pair klep. Ini posisinya seperti ini ya. Di sini akan ada pair klep, di sini akan ada penguncinya.
seperti ini ya teman-teman ya. Dia akan mengunci seperti itu. Jadi antara topi klep, kuku klep, dan batang klep ini akan saling mengikat dan mengunci supaya tidak terlepas. Nanti posisi back klepnya seperti ini karena di sini nanti ada landasan dari headnya. Begini nanti posisinya. Jadi untuk kuku klep dan topi klep ini untuk kerusakannya sangat jarang terjadi ya teman-teman, kecuali biasanya ini hilang atau terlempar pada saat melakukan pembukaan. Jadi untuk mengatasinya, karena sangat jarang terjadi kerusakan pada bagian ini, mungkin diganti baru saja kalau memang nanti partnya ini hilang atau terlempar. Biasanya yang paling rentan sih dari kuku klep ini ya teman-teman, pada saat pembukaan itu terlempar atau terbang jauh gitu. Oke, lanjut. Di sini yang part terakhir, ini yang belum ya teman-teman ya. Ada namanya pen pelatuk. Ini pen pelatuk atau pen rocker arm. Ini berfungsi sebagai pengikat pelatuk atau rocker arm untuk berada pada head dan bisa bergerak pada sumbunya. Ini fungsinya seperti ini ya teman-teman ya, pen pelatuk. Terus untuk kerusakannya biasa juga terjadi keausan sehingga kadang timbul suara berisik. Jadi kalau dia sudah oblak atau aus akan berisik. Untuk solusinya diganti baru. Terus lanjut yang terakhir mungkin ini ya teman-teman ya. Yang terakhir ini ada namanya baut tapet atau baut setelan klep ya. Baut tapet atau baut setelan klep ini berfungsi untuk mengatur kerenggangan celah klep, pelatuk, dan ujung batang klep. Ini berfungsi sebagai pengatur celah kerenggangan antara pelatuk dan batang klep. Seperti yang tadi ya teman-teman. Ini tempatnya di sini. Dan ini nanti akan berhubungan dengan klep seperti ini. Nah, di sini akan ada celah nantinya. Inilah yang akan mengatur setelan klep ini. Untuk kerusakan dari baut tapet atau setelan klep ini biasanya terjadi selek pada dratnya karena dratnya sangat halus, atau terjadi patah gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah rusak, selek atau patah, jadi solusinya harus diganti dengan yang baru. Oke teman-teman, mungkin itu saja part-part yang ada di dalam head silinder ini, komponen-komponennya. Mungkin ada yang terlewatkan atau yang belum saya jelaskan. Teman-teman bisa bertanya di kolom komentar, nanti akan saya ulas kembali jika memang perlu diulas kembali. Jadi semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat buat teman-teman mekanik pemula, dan kiranya ada yang belum dipahami boleh ditanyakan di kolom komentar. Ya, demikianlah penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman sehat selalu dan sukses. Selamat siang.